Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari setiap kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan setiap kehidupan kita, bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sehari ku habis ku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di
Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami percaya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, dan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan saya juga berdoa agar kiranya berkat, damai, dan sukacita dari Roh Kudus selalu menyertai kehidupan dari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada bulan Februari ini kita akan belajar banyak tentang kasih, tentang kita belajar menghitung hari-hari Tuhan dalam hidup kita. Dan ayat Alkitab yang akan diambil pada pagi hari ini adalah dari kitab Mazmur 90 ayat 12 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita hidup di bumi ini, maka akan ada sesuatu yang begitu berharga dalam hidup kita, yaitu yang dinamakan waktu. Setiap orang, setiap pribadi pasti memiliki waktu dalam kehidupan mereka, dan jumlah ataupun porsi yang kita miliki adalah semuanya sama atau rata antara satu pribadi dengan pribadi yang lainnya. Kita memiliki waktu 7 hari dalam satu minggu dan juga 24 jam dalam sehari. Bahkan ketika saudara sekalian tinggal atau hidup di benua yang berbeda, benua Amerika, benua Asia, benua Eropa, maka satuan waktu yang kita miliki adalah tetap sama, baik berupa hari, jam, menit, detik, semuanya adalah sama. Tetapi terkadang yang membedakan waktu yang dimiliki oleh seorang pribadi dengan pribadi yang lainnya adalah tentang bagaimana cara mereka menggunakan, bagaimana cara mereka untuk memproses, untuk bisa menggunakan waktu yang mereka miliki dengan efektif dan efisien dalam kehidupan mereka. Dan ada suatu hal besar yang Tuhan ingin nyatakan, mengapa Tuhan memberikan kita sebuah waktu seperti yang ada di dalam Alkitab, di mana kita mengetahui apabila Tuhan menciptakan adanya pagi, ada siang hari, ada sore hari, dan juga ada malam hari. Dan urutan itu atau sequence tersebut akan selalu kita ulang setiap hari. Tidak pernah kita bisa mengubah dari pagi menjadi malam, lalu siang hari, baru terakhir menjadi sore hari. Dan lewat waktu ini Tuhan ingin agar kita boleh memiliki sebuah kehidupan yang rutin. Kita boleh memiliki sebuah kehidupan yang kontinuitas, atau Tuhan ingin mengajarkan suatu keteraturan dalam hidup kita. Seperti dalam hidup kita, Tuhan ingin agar kita boleh terus berproses, agar kita boleh terus memiliki sebuah keteraturan, agar kita boleh memiliki hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Selain itu, Tuhan juga ingin mengingatkan kepada kita semua agar lewat waktu yang kita miliki itu ada sebuah proses
ada sebuah rencana dan juga ada sebuah penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan mengingatkan apabila seberat apapun, semustahil apapun, ataupun juga seniscaya apapun keadaan dari saudara saat ini, atau sebaliknya sesukses, seberhasil apapun engkau saat ini, maka selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Dan berbicara tentang waktu, saya teringat ketika dulu saya masih anak-anak, ketika saya masih kecil, mungkin saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Ketika itu saya melihat ada begitu banyak orang dewasa yang mengendarai kendaraan di jalan raya. Kendaraan yang mereka kendarai sangat indah, sangat eksotis, dan juga sangat antik. Dan saya waktu itu saya bicara, saya bilang ke kedua orang tua saya, "Pah, Mah, saya ingin agar saya bisa cepat-cepat berumur 17 tahun, atau saya ingin cepat-cepat untuk bisa menjadi seorang dewasa agar kelak saya bisa mengendarai kendaraan seperti yang mereka kendarai." Dalam hati saya, setiap hari saya selalu berpikir, kira-kira kapan waktu saya agar saya boleh mengendarai kendaraan tersebut, dan bagaimana rasanya untuk mengendarai kendaraan tersebut di jalan raya. Mindset saya atau pikiran saya ketika saya kecil adalah waktu berjalan begitu lama. Waktu yang saya perlukan dari anak-anak menuju menjadi orang dewasa sangat lama. Dan saya menunggu itu, saya menantikan hari tersebut. Tetapi satu hal yang saya pelajari ketika saya sudah diproses menjadi seorang dewasa atau bahkan menjadi seorang orang tua dalam kehidupan saya, maka waktu yang ada begitu cepat berlalu. Seolah-olah baru kemarin saya menyelesaikan studi saya di bangku sekolah, lalu tiba-tiba kita sudah menikah, sudah berkeluarga, memiliki anak, dan bahkan ada yang sudah memiliki cucu di keluarga mereka. Waktu yang tadinya berjalan begitu lama bagi kehidupan seseorang berputar 360 derajat menjadi sangat cepat dalam kehidupan mereka, sehingga terkadang kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita lakukan di sepanjang kehidupan kita ini. Seperti juga yang ada di kitab Mazmur 90 ayat 10. "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap." Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, jelas di Alkitab dituliskan apabila masa hidup seseorang adalah 70 tahun. Tetapi apabila saudara sehat, apabila saudara kuat, maka 80 tahun. Tetapi tidak banyak juga ada orang-orang, ada pribadi yang bisa hidup 90 tahun atau bahkan 100 tahun. Dan itu semua adalah karena anugerah dari Tuhan. Dan dikarenakan waktu yang kita miliki di dunia ini adalah singkat, maka tidak bisa semua hal yang di dunia ini kita bisa rasakan. Tidak semua pergumulan kita, permasalahan kita bisa selesaikan satu persatu. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, pada pagi hari ini saya ingin untuk mengajak kita semua agar kita bisa untuk mengambil waktu sejenak, agar kita bisa merefleksikan diri kita dan juga kehidupan kita. Apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita peroleh, dan apa yang ingin kita hasilkan dalam waktu yang singkat kita hidup di dunia ini. Seperti juga yang ada di kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Amin. Yang tertulis di dalam kitab adalah bukan
Yang utama adalah bukan tentang kita berapa lama kita hidup di dunia ini atau berapa lama umur yang kita miliki, tetapi yang paling penting dan paling utama adalah bagaimana cara kita untuk hidup, bagaimana kualitas kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita sudah hidup untuk memuliakan nama Tuhan? Apakah kita sudah hidup berkualitas dan seturut dengan panggilan atau rencana Tuhan dalam hidup kita? Seperti juga yang ditulis oleh kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus di ayat firman Tuhan yang di atas tadi. Apabila digambarkan pada saat itu kondisi dunia adalah sedang kacau balau, bahwa dunia sedang jahat. Sehingga melalui Rasul Paulus, Tuhan ingin mengingatkan kepada seluruh jemaat di Efesus agar mereka dapat memperhatikan dengan seksama cara hidup mereka dan bagaimana cara untuk menggunakan waktu dengan bijaksana. Dan demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Tuhan selalu ingin untuk terus mengingatkan kepada kita semua agar kita boleh terus menjaga kehidupan kita dan mempergunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Dalam ayat 15 disebutkan Tuhan membandingkan dua tipe manusia, yaitu orang bebal dan juga orang arif. Orang bebal dapat dikatakan sebagai seorang pribadi yang tidak cepat menanggapi sesuatu, pemikirannya tidak tajam, pemalas dan sedikit bodoh, dan juga orang-orang yang tidak setia dalam pekerjaan Tuhan. Sedangkan orang arif adalah dapat diartikan sebagai pribadi yang bijaksana, cerdik, pandai, tajam dalam merespon, dan setia dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan ingin agar kita boleh menjadi seorang pribadi yang memiliki sifat atau karakter arif. Memiliki pribadi arif adalah berarti kita boleh merespon setiap firman Tuhan dan juga setiap kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, dan kita boleh untuk terus ada dalam pekerjaan Tuhan. Dan di ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Yang dimaksud waktu di sini adalah waktu Tuhan atau waktu khusus bersama dengan Tuhan, atau juga bisa juga diartikan sebagai kairosnya Tuhan. Dan seperti yang kita tahu, apabila waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam setiap musim kehidupan kita, itu adalah yang terbaik. Tetapi seringkali kita miss atau kadang kita melewatkan yang namanya kairos atau waktu Tuhan tersebut karena kita hidup dengan kurang bijaksana dalam memanfaatkan waktu yang kita miliki. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ingatlah apabila waktu yang kita miliki itu sangat terbatas, waktu kita tidak dapat kita putar kembali, dan waktu yang sudah berlalu dan yang sudah kita habiskan kemarin tidak bisa untuk kita top up kembali. Untuk itu mari kita mulai untuk melakukan dan juga kita bisa membagi waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.